Jamaah hadirin yang dirahmati Allah, judul yang kita bahas memang terkait Isra dan Mi'raj ini sedang dibahas juga di mana-mana karena namanya bulan Rajab, bahkan di hampir semua belahan bumi kaum muslimin, kita umat Islam merayakan salah satu yang termasuk hari besar juga, yaitu memperingati Isra dan Mi'rajnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun pembahasan kita hari ini lebih menyoroti masalah keanehan atau keluar biasaan dari umumnya mukjizat para nabi dan rasul. Jadi Isra Mi'raj itu mukjizat, tapi bukan mukjizat biasa. Yang namanya mukjizat itu sudah luar biasa. Nah, ini sudah luar biasa dan di luar kebiasaannya para mukjizat. Jadi begini Pak, secara umum kata mukjizat itu kan istilah yang Allah sematkan kepada para nabi dan rasul sebagai bekal menghadapi keingkaran dan kedurhakaan kaumnya. Ya, sebutlah misalnya Nabi Musa alaihi salam. Ada banyak itu diberikan persenjataan mukjizat. Yang paling besarnya ya bagaimana Allah memberikan mukjizat itu dalam bentuk terbelahnya laut. Bahkan Nabi Musa dan kaumnya itu bisa nyebrang dari tepian pantai sebelah sini ke tepian pantai sebelah sana. Itu kan jalan kakinya lama, ya berjam-jam gitu ya. Sampai airnya itu ya melawan hukum alam yang paling dasar, yaitu seperti ada dindingnya dan dia tidak menyatu begitu kan. Lalu Nabi Musa dan kaumnya lewat, setelah itu Fir'aun lewat situ dan Allah tenggelamkan. Oh, itu mukjizat yang luar biasa. Nah, gunanya apa? Gunanya sebagai senjata. Baik senjata yang sifatnya menakut-nakuti atau senjata yang sifatnya mematikan sekalian. Kalau nakut-nakuti itu Pak, misalnya Nabi Musa melemparkan tongkatnya dan berubah jadi ular yang besar dan memakan ular-ular yang kecil yang dibikin oleh para penyihir, langsung gemeter, langsung kelepek-kelepek para penyihirnya dan mereka langsung bersujud kepada Nabi Musa dan menyatakan masuk Islam, ikut Nabi Musa. Itu kan mukjizat yang bikin takut dan menggetarkan tapi tidak membunuh. Nah, yang tadi kita bicarakan, tongkatnya Nabi Musa dipukulkan ke laut, lalu lautnya membelah. Nah, ini mukjizat yang sedikit lebih tinggi lagi, yaitu mukjizat yang mematikan. Dan mukjizat mematikan ini adalah end game. Ya, para nabi dan rasul itu adegan terakhirnya rata-rata end game. Bagaimana umatnya dihancurkan. Sebut misalnya Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh itu berdakwah bertahun-tahun di tengah kaumnya, sudah sejak awal diperintah oleh Allah untuk membangun bahtera. Untuk apa? Untuk menyelamatkan diri, karena nanti seluruh negeri itu akan ditenggelamkan. Karena doanya Nabi Nuh begini, ya Allah, jangan kau sisakan satu nyawa pun dari mereka, matiin semua mereka, kecuali yang ikut dalam kapalku ini, bahtera ini. Nah, itu end game, mukjizat yang mematikan dan mati semua. Atau seperti yang juga terjadi pada Nabi Lut alaihi salam. Satu negeri itu dihancurkan, Sodom and Gomora. Dan masih banyak lagi, wa kam ahlakna min qaryatin ahlaknaha. Berapa banyak negeri yang sudah kami hancurkan. Nah, pembinasaan atau menghancurkan atau al-halak itu bagian dari mukjizat, tapi memang dia mukjizat yang mematikan. Jadi ada dua mukjizat. Yang pertama bikin takut orang jadi beriman,
Yang kedua, yang nggak mau beriman dimatiin sekalian. Nah, itu senjata. Senjatanya para nabi dan rasul adalah mukjizat. Bagaimana dengan Nabi Muhammad? Adakah mukjizatnya? Ya pastinya ada. Tapi kalau kita bicara tentang mukjizat yang mematikan, Nabi kita, Nabi Muhammad SAW itu hampir tidak pernah menggunakan senjata mematikan, senjata pemusnah massal ini, Pak. Ditawarkan sih sama malaikat Jibril, mau nggak ya Muhammad, ini gunung ditebalikin biar pada mati semua. Karena memang kebiasaan para nabi dan rasul begitu. Dan para malaikat itu memang diciptakan oleh Allah, sebagiannya memang tukang ngerusakin alam, bencana lah begitu kan. Tapi setelah kaumnya durhaka. Nah kalau kaumnya durhaka, nabinya angkat tangan, ya Allah atur aja, hancur Pak. Itu tidak ada nabi yang tidak begitu, semuanya begitu para nabi. Ya, tapi khusus nabi kita Nabi Muhammad SAW ditawarkan untuk Mekah itu di obrak-abrik lah begitu. Nah ternyata Nabi nggak mau, enggak, saya tidak mau menggunakan senjata pemusnah massal ini. Apapun yang terjadi saya akan tetap bersabar, saya tungguin sampai mereka akhirnya dapat hidayah dan beriman. Memang lama sih Pak ya, tapi memang pada akhirnya kita melihat sejarah, ada peristiwa Fathu Mekah. Nah jadi turunlah ayat yang membicarakan tentang idza jaa nasrullahi wal fath. Ya, perhatikan ketika datang pertolongan Allah dan Fathu Mekah. Ya kan? Di situ kamu melihat waraitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kamu melihat umatmu itu orang-orang datang masuk ke dalam agama Allah afwaja, ngantri, berbondong-bondong, panjang itu antrian baca syahadatnya itu. Nah ini yang tidak terjadi pada Nabi dan umat yang lain. Kenapa? Karena akhirnya bukan Fathu Mekah, akhirnya penghancuran, endgame. Nah di Nabi Muhammad senjata pemusnah massal yaitu mukjizat untuk menghancurkan itu ditolak oleh Nabi, tidak digunakan fasilitasnya. Jadi kalaupun ada katakanlah mukjizat Nabi Muhammad, ya memang mukjizatnya kecil-kecilan aja Pak. Enggak yang menghancurkan gitu. Yang simpel-simpel saja, ya ringan-ringan saja gitu ya. Nah, tapi ada mukjizatnya Nabi Muhammad yang tidak ringan. Selain Al-Qur'anul Karim turun ya. Nah, kita bicara tentang mukjizat Isra dan Mi'raj. Kenapa dibilang bukan kaleng-kaleng, bukan biasa, lain dari biasanya? Begini Pak. Tadi sudah kita bahas bahwa mukjizat itu kan senjata. Senjata yang Allah bekali kepada para nabi dan rasul untuk menghadapi kaumnya. Baik untuk menakut-nakuti atau untuk mematikan. Kan begitu tadi namanya mukjizat. Nah Isra Mi'raj ini Pak, tidak pernah didesain oleh Allah untuk jadi senjata Nabi menghadapi kaumnya. Tidak. Ini adalah senjata ya yang justru gunanya untuk meningkatkan keimanannya Nabi Muhammad seorang saja. Tidak kepada kaumnya. Itu sebagaimana disebutkan di dalam ayat yang kita sudah hafal, surat Al-Isra, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Bagian akhir tuh Pak, linuriyahu. Apa tujuannya Isra Mi'raj? Linuriyahu, agar kami perlihatkan kepada dia. Dia, siapa dia? Nabi Muhammad. Diperlihatkan kepada Nabi Muhammad tanda-tanda kebesaran kami, bukan kepada umatnya.
bukan kepada para sahabat, apalagi kepada orang-orang musyrikin Mekah. Enggak. Yang diperlihatkan itu cuma satu orang, ya Nabi Muhammad saja. Yang lain tidak diperlihatkan tanda-tanda kekuasaannya. Maka ini mukjizat yang bukan sembarang mukjizat. Mukjizat itu Pak harusnya kelihatan orang. Nabi Musa ngelempar tongkat jadi ular, itu Firaun lihat. Ya, para penyihir Firaun lihat. Pengikutnya Nabi Musa lihat, karena memang dia show off untuk diperlihatkan kepada orang-orang biar percaya. Minimal buat menekan. Lo kalau nggak percaya, lihat nih kekuatannya luar biasa lo ini. Kan diperlihatkan kepada khalayak, kepada publik gitu ya. Atau ketika Nabi Musa memukulkan tongkatnya ke Laut Merah, ya semua lihat. Umatnya Nabi Musa lihat. Firaun lihat. Bukan hanya lihat Pak, ngerasain. Mati tenggelam di situ kan. Artinya sesuatu yang diperlihatkan kepada orang banyak. Namanya mukjizat ya. Tujuannya untuk menggetarkan hati lawan, untuk mematikan lawan ya dia kelihatan. Orang tahu ada mukjizat gitu kan. Nabi Isa alaihi salam punya mukjizat apa? Bisa ngobatin orang sakit, ya kan? Al-abkam wal absar. Orang yang sejak lahir memang cacat, tidak bisa melihat. Emang organ tubuhnya kurang, ya, tidak bisa melihat. Bukan orang pernah lihat lalu sakit lalu buta, enggak. Dari kecil dari lahir Pak, memang cacat, tidak ada organ penglihatan. Tapi diusap saja oleh Nabi Isa bisa melek, bisa lihat. Semua orang tahu dan percaya, ya kan? Bahkan lebih keren dari sekedar bikin orang buta lahir itu bisa ngelihat, orang udah mati Pak. Diusap, bangun lagi, ya kan, dan hidup lagi, dan ya udah hidup bersama-sama. Lu tadi kenapa? Udah mati saya, udah ketemu tuh malaikat Israel dan sebagainya, terus nyawanya dibalikin lagi, hidup lagi. Wah itu Pak beyond the imagination, ya kan, di luar dari imajinasi kita, karena sudah mati tapi hidup lagi. Bahkan Nabi Isa juga bisa bikin burung-burungan dari tanah lempung. Yang cuman ditiup aja jadi burung beneran. Wah itu keren Pak, ya kan? Dan semua itulah show. Semua orang lihat, semua orang menyaksikan, dan dari situlah kemudian Nabi Isa punya banyak pengikut yang mencintai dan meyakini, wah ini memang Nabi nih, mukjizat gitu kan. Nah tapi Isra Mi'raj Pak, tidak ada satupun yang tahu, tidak ada satupun yang lihat. Tidak itu Abu Bakar, tidak itu Khadijah, tidak itu, kalau Khadijah udah meninggal ya, tidak itu Ali bin Abi Thalib, tidak itu Zaid, ya putra angkatnya Nabi. Tidak ada satupun di kalangan sahabat yang melihat peristiwa Nabi itu diisrakan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Enggak ada yang lihat, enggak ada yang tahu. Terus kalau memang enggak ada yang lihat, lah buat apa dibikin mukjizat? Gak ada yang lihat juga. Mukjizat kan show, biar orang kagum, biar orang beriman. Paling tidak mereka takut atau malah jadi ancaman. Kalau nggak percaya mati lu gitu kan. Tapi gak ada yang lihat. Memang sengaja dirahasiakan dan tidak ditampilkan. Kenapa? Nah inilah yang dikatakan bukan mukjizat biasa. Karena targetnya bukan bikin orang-orang beriman, bukan. Targetnya menambah keyakinannya Nabi Muhammad itu sendiri. Linuriyahu min ayatina. Untuk kami perlihatkan khusus kepada Nabi Muhammad saja tanda-tanda kekuasaan kami. Yang naik imannya itu Nabi doang Pak. Yang lain terbelah dua. Kalau emang dasarnya udah kafir Pak, makin bertambah kekafirannya begitu mendengar Nabi ngaku dalam satu malam bisa ke Palestina bolak-balik bahkan ke langit 7. Kalau kata Abu Jahal, Abu Lahab dan sebagainya tuh kan,
Oh bilang juga apa? Emang dasar orang gila, kan makin gila tuh sekarang ngaku-ngaku kayak gitu. Dikata-katain sampai kayak gitu Pak. Semakin jauh, semakin nggak beriman, padahal itu mukjizat. Harusnya kalau namanya mukjizat, ya kalaupun nggak semuanya beriman, sebagian nyantol dah, sebagian gitu kan. Ternyata enggak ada yang nyantol sedikit pun. Bahkan sahabat Nabi yang notabene orang beriman, begitu diceritain, Nabi tadi malam ke Palestina tuh. Ya bolak-balik dalam waktu 1 malam. Hah? Cuman doang. Gitu. Percaya nggak percaya, ya kan? Cuman satu Pak yang langsung jawab, sadaqta ya Rasulullah. Engkau benar. Gitu. Nggak pakai mikir, nggak pakai merenung, nggak pakai ngomong apa ini itu dan sebagainya. Nabi Muhammad dalam waktu 1 malam ke langit 7, benar, dah gitu aja. Nah orang inilah yang disebut dengan as-siddiq, orang yang membenarkan, walaupun nggak masuk akal, tapi dia katakan sadaqta. Maka dia diberi gelar as-siddiq, namanya Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhu. Apakah Abu Bakar lihat Nabi naik buruk? Enggak Pak. Apakah Abu Bakar di situ pada saat Nabi berangkat terbang wing gitu? Enggak juga. Enggak lihat juga, ya kan? Nah, tidak ada yang tahu, Pak. Bayangin, Allah bikin sebuah konsep mukjizat yang di luar nalar. Harusnya mukjizat itu show, penampakan penampilan. Nih lihat nih, ya kan? Ternyata enggak. Enggak. Justru ini malah dirahasiakan dan tidak diberitahu siapa-siapa, dan faktanya begitu Nabi sudah pulang lagi, yang makin kafir itu banyak. Malah makin banyak yang kafir. Nah, ini kan bukan mukjizat biasa. Tidak sebagaimana seharusnya normalnya sebuah mukjizat. Oke. Terus dalam rangka apa? Tadi linuriyahu min ayatina. Khusus buat diperlihatkan pada Nabi Muhammad saja. Kenapa kok hanya buat Nabi Muhammad? Nah, di sini Pak, latar belakangnya. Gini Pak. Peristiwa Isra dan Mi'raj ini kalau kita lihat secara garis waktu, timeline, ini kira-kira tepat ada di tengah-tengah sejak Nabi Muhammad diangkat jadi Rasul, ya, sampai Nabi Muhammad pada akhirnya menghembuskan nafas yang terakhir wafat 23 tahun, itu tengah-tengahnya persis itu peristiwa Isra Mi'raj. Jadi kalau kita bagi periode Nabi Muhammad itu ada 2, ada Mekah, ada Madinah, itu kurang seimbang Pak. Karena di Mekah itu 13 tahun, sedangkan di Madinah 10. Ya, enggak seimbang. Banyakan di Mekah karena 13 dibandingkan Madinah yang cuma 10. Selisihnya tuh ada angka 3 tahun kan. Nah, tapi kalau kita mau membagi ya di tengah-tengah persis, ya berarti masih di Mekah Pak, belum hijrah. Yang kalau ditarik mundur ke belakang, tepat bersamaan itu Nabi diangkat jadi Rasul dan ditarik ke depan Nabi wafat, tengah-tengahnya persis, itulah peristiwa Isra dan Mi'raj. Jadi dia ada di tengah-tengah perjalanan dakwah seorang Nabi Muhammad yang disitulah terjadi titik kulminasi paling rendah. Nabi Muhammad itu enggak pernah istilahnya habis kesabaran. Enggak pernah letoy Pak, enggak pernah loyo, enggak pernah putus asa. Tapi di situ Pak, momennya adalah Nabi hampir minta resign. Resign. Ya Allah, udah cukup sampai di sini saja. Anggaplah saya gagal. Udah enggak usah diterusin lagi main nabi-nabian kayak gini. Saya berhenti gitu. Pak Harto itu ya kan lengser. Iya. Dengan ini saya menyatakan berhenti. Nah, udah Pak, berhenti dia. Ya kan? Kenapa? Udah enggak semangat lagi meneruskan hidup. Kenapa? Karena Ibu Tin itu udah meninggal. Ya kan? Nah, itu padahal Pak Harto itu
punya mental baja, itu salah satunya dari power istrinya. Dan Nabi Muhammad sama kasusnya Pak. Beliau bilang saya resign aja karena istri tercinta beliau, Ibunda Khadijah radhiyallahu anha juga wafat. Nah di situ Bu, hebatnya ibu-ibu di depan suaminya. Suami itu lagaknya doang Bu, kayak wah dia pemimpin apa segala macam. Begitu ibunya kagak ada, istrinya kagak ada, sehari aja ibu minggat, udah kelepek-kelepek deh Pak, ya kan? Dia mau makan bingung, ya kan? Dia mau tidur bingung, dia mau ngapa-ngapain bingung, mau pakai baju aja dia bingung, gitu. Kenapa? Nggak ada pendamping hidupnya. Kalau bininya ada, diomel-omelin, digebrak-gebrak lah, ya kan? Dikata-katain, diapain dan sebagainya. Begitu bininya kagak ada, ngilang aja sehari, gitu kan? Nah, uyang dia, gimana mau tidur? Apaan yang gue peluk, gitu kan? Meluk bantal gitu kan, kagak ada napasnya gitu. Dia mau bagaimana mau makan, susah. Pakai baju aja compang-camping, liatin aja bapak-bapak yang bininya udah pisah nih, pisah mati, pisah cerai gitu ya. Udah hidupnya udah nggak karu-karuan gitu. Itu manusiawi. Bahkan termasuk Nabi Muhammad pun mengalami hal yang sama. Khadijah itu kalau bahasa kitanya Pak, wanita yang menjadi cinta pertamanya Nabi. Ya, kalau bahasa saya Pak, zaman tahun 80-an istilahnya first love never die. Iya, first love never die, ya kan? Atau nothing gonna change my love for you. Wah, tidak ada yang bisa menggantikan kecintaanku kecuali kamu. Wah, gitu kan? Jadi begitu Khadijah wafat, Nabi pun, udahlah, selesai. Nabi nggak nikah loh, nggak nikah, ngeduda. Dan ketika nikah sama Khadijah, mana ada Nabi itu kemudian punya istri 2, 3, 4, 5, enggak. Khadijah adalah satu-satunya istri. Yang bahkan sampai sudah meninggal saja pun, Nabi ngeduda lama, baru kemudian menikah, dan ketika sudah menikah lagi saja, itu pun Nabi masih selalu ingat terus sama Khadijah. Yang cemburu Aisyah. Kata Aisyah, orangnya udah mati, udah dikuburin, udah di tanah, masih disebut-sebut aja. Cemburu dia, ya kan? Padahal Aisyah nggak pernah ketemu Khadijah, nggak pernah, ya kan? Dan dari segi umur jauh banget, ya kan? Tapi melihat gesturnya Nabi, kalau ketemu sama keluarganya Khadijah nih, ya kan, Khadijah kan masih punya keluarga, keturunan dan saudara-saudara, itu Nabi langsung, langsung salah tingkah, gitu kan, langsung disuguhi dengan makanan apa segala macam, dikasih hadiah ini itu dan sebagainya, kayak Nabi tuh excited banget gitu, padahal bukan ketemu Khadijahnya, ketemu keluarganya Khadijah. Dimuliakan sebegitunya oleh Nabi sampai Aisyah bengong. Aduh, Nabi puber kedua apa bagaimana nih gitu ya. Bukan puber kedua karena ini kepada istrinya yang sudah wafat. Nah, begitu Khadijah wafat, Nabi merasa oke, aku sampai di sini saja ya Allah. Gitu. Pendampingnya udah nggak ada. Dan selain itu juga Nabi Muhammad juga baru kehilangan pamanda, yaitu Abu Talib, ya kan, yang sejak kecil Nabi tinggal di rumahnya, udah jadi bapak itu, bahkan lebih dari sosok ayah kan. Dan yang bikin miris itu adalah sebaik itu Abu Talib pada Nabi, ya kan, Nabi pengen membalas itu. Apa? Ya kan Nabi itu kan seorang Nabi kan, ya Nabi pengen lah, katakanlah pingin nanti di akhirat Abu Talib tuh nggak usah sampai diseksa lah gitu. Dan Nabi pengen bisa memberikan syafaat. Ya kan kehebatan Nabi Muhammad di akhirat itu kan syafaat. Kita nih Pak, keturunan Nabi juga bukan, kenal juga enggak, ketemu juga enggak pernah, tapi karena kita beriman pada Nabi Muhammad, kita akan diberi syafaat oleh Nabi. Nah, Nabi enggak kenal kita, tapi dia kasih syafaat pada kita. Sedangkan kepada ayahandanya sendiri, ya Abu Talib kan udah kayak bapaknya langsung, bapak biologis, padahal bapak biologis sudah meninggal ya. Nabi Muhammad nggak begitu sedih loh,
Kenapa? Karena waktu lahir ke dunia emang bapaknya nggak ada. Jadi nggak ada memori kan kalau sama bapaknya sendiri. Tapi kalau sama Abu Thalib, Abu Thalib pasang badan Pak. Ya kan? Cuman masalahnya satu, Abu Thalib ini masalah dia. Suruh baca syahadat ogah. Nah Nabi itu jadi nggak bisa nolongin di akhirat. Nggak bisa bilang gini, ya Allah, ini orang jangan masukin neraka kenapa? Dia paman saya, dia tuh lebih dari sekedar ayah. Saya akan berikan semua karunia yang kau berikan padaku syafaat. Kalau bisa saya nggak kasihlah syafaat pada siapapun, cuman orang satu ini nih jangan masukin neraka. Itu kagak bisa Pak. Soalnya Abu Thalib kagak mau baca syahadat. Dasar Abu Thalib bukannya dibaca syahadat, mati-mati aja gitu kan. Harus kan dibaca syahadat, baca kayak gitu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Udah gitu mati-mati dah ya kan. Itu Pak, seandainya dia baca syahadat, aman udah. Tapi Abu Thalib nggak bisa. Padahal tuh orang paling baik, paling disayang, paling semua. Kan nggak enak Pak. Nabi itu punya full power, punya kekuatan sangat hebat, tapi buat nolongin bapaknya sendiri malah kagak bisa. Nah ini kan jadi kayak, kayak hati Nabi itu kayak diremes-remes gitu, ya kan? Sedih Pak. Di samping memang Abu Thalib tuh jasanya masih luar biasa, ya kan? Karena sejak Abu Thalib wafat itulah Nabi kemudian sudah menghentikan dakwahnya di Mekah. Udah saya berhenti, nggak mau dakwah lagi. Kalaupun tetap harus, saya mau cari tempat yang lain. Hijrah Nabi itu Pak, dipicu oleh wafatnya Abu Thalib. Dipicu oleh wafatnya Abu Thalib. Nggak ada yang jagain, nggak ada yang pasang badan. Abu Thalib kapir-kapir gitu Pak, dia pasang badan. Nah backingan udah kagak ada, ya Nabi angkat kaki dari Mekah. Berangkat ke Madinah gitu kan. Jadi itulah peristiwa yang disebut di dalam sirah Nabawiyah sebagai Amul Huzn. Tahun duka cita. Dan ditambah dengan berbagai macam ujian yang lain. Kan nggak lama sebelumnya itu kan Nabi ke Taif. Mau dakwah di luar Mekah lah, Nabi udah berhenti. Saya udah selesai dengan Mekah nih. Mekah udah bantet, udah kagak ada gunanya lagi di Mekah. Saya mau hijrah aja. Awalnya tuh Nabi hijrahnya ke sono dulu Pak, ke Taif. Dengan harapan orang Taif itu lebih baik. Kan negerinya kan pegunungan, ya banyak perkebunan. Ya pokoknya mestinya kalau alamnya indah, baik, orangnya hatinya juga baik. Ternyata lebih dajjal dari orang Mekah, orang Taif itu. Belum apa-apa Nabi udah disambitin, digebukin, diuber-uber kayak maling ketahuan Pak. Itu kalau seandainya enggak diselamatkan masuk ke dalam kebun anggur, udah lewat itu Nabi di situ. Jadi ke Taif itu judulnya Gatot, gagal total. Ya kan? Dengan sekujur tubuh Nabi luka-luka. Hampir mati dia di situ, ya kan? Nah, maka kesedihan ditambah keterpurukan itu yang membuat Nabi, ya Allah, udah dah gitu. Saya resign aja. Doanya Nabi itu Pak menggetarkan arasy. Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nasi ya rabbal alamin. Anta rabbul mustad'afin wa anta rabbi ila man takiluni ila ba'idin yatajahhamuni am ila aduwin mallaktahu amri ghaira afiyataka hiya awsa'uli fala ubali. Jadi itu adalah pernyataan resign. Dah, sampai di sini. Saya berhenti jadi nabi gitu. Berhenti, Pak. Ya apa ya? Gejolak perasaannya Nabi itu, saya udah berjuang udah lama lebih dari 10 tahun tapi hasilnya gini-gini aja. Bukannya orang tambah beriman semuanya pada nggak mau beriman dan sebagainya. Manda udah kehilangan bini, kehilangan paman dan seterusnya. Kayaknya sampai di sini aja ya Allah, batas kesabaran gitu ya. Nah disitulah kemudian tiba-tiba Jibril datang pada Nabi. Nabi lagi ada di depan Ka'bah, di Masjidil Haram gitu kan. Di malam itu nggak ada orang Pak, sepi. Saat itulah Jibril kemudian mengajak beliau untuk memberikan hiburan, mengisi kekosongan hati Nabi, ya kan, diajaklah jalan-jalan. Yuk jalan gitu. Bukan jalan sih Pak,
terbang naik buruk, ya kan? Terbanglah dari Mekah ke Palestina. Ngapain ke Palestina? Negeri para nabi. Ya istilah kata begini, Allah menghibur Nabi Muhammad dengan cara dipertemukan dengan orang-orang yang senasib dan sepenanggungan. Karena para nabi dan rasul yang pernah ada itu sama, pernah ngalamin juga. Jadi kalau orang yang senasib sepenanggungan, kalau curhat tuh enak. Ya kan? Nabi mau curhat sama siapa? Yang lain kan bukan nabi. Jadi curhatnya yang paling enak sama sesama nabi. Sama-sama alumni lah. Bapak dulu sekolahnya di mana? SMA 28. Nah, ngumpul tuh Pak, alumni gitu, ya kan? Nah, nabi itu dikumpulin dengan para nabi yang lain. Ketemu langsung. Tapi kan orangnya udah pada meninggal, udah pada jadi tanah. Nah, yang jadi pertanyaan, Pak. Ini jadi pertanyaan diskusi kita hari ini. Itu Nabi Muhammad ke Palestina ketemu dengan Yesus, ya kan, dengan Nabi Isa alaihissalam, ketemu dengan Nabi Musa alaihissalam, ketemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, dan berempat mereka nongkrong bareng Pak, hangout. Tapi hangoutnya bukan minum-minum, bukan ngerokok, bukan, sholat. Yang jadi imamnya Nabi Muhammad, makmumnya Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa di Masjidil Aqsa. Sebelum terbang ke langit. Pertanyaannya, ini Nabi Ibrahim beneran apa bohongan? Ya pasti beneran lah. Kenapa bohongan? Kalau bohongan mah, ya misalnya malaikat nyaru gitu jadi Nabi Ibrahim. Ini saya jadi pura-pura jadi Nabi Ibrahim nih, tapi saya malaikat. Enggak. Nah itu kalau gitu mah ngapain Nabi ke sono? Ini Nabi Ibrahim beneran. Pertanyaannya, kalau emang Nabi Ibrahim beneran, bukannya dia udah meninggal? Apa dia dihidupkan lagi? Nah, puyang-puyang situ Pak. Ini mukjizat yang bukan sembarang mukjizat. Karena nggak masuk logika banget. Nabi itu udah pada mati. Dan kalau dilihat secara garis waktu Pak ya, kita hitung dulu. Dari Nabi Muhammad mundur ke Nabi Isa, itu kan udah 600 tahun jaraknya. Karena Nabi Muhammad diangkat jadi Rasul kan di tahun 610 Masehi. Nabi Isa ya tahun 1 gitu kan. Jadi 600 tahun. Sedangkan dari Nabi Isa ke Nabi Musa itu jauh loh Pak. 1300 tahun. Itu berapa puluh generasi itu kan. Nah sampai ke Nabi Ibrahim ya banyak arkeolog ya melihat apa katalah peninggalan sejarah gitu, diperkirakan Nabi Ibrahim itu hidup di tahun sekitar 2000-an sebelum Masehi. Jadi bisa dihitung Pak, Nabi Muhammad 600 Masehi, Nabi Isa 1 Masehi, Nabi Musa minus 1300 tahun sebelum Masehi, dan Nabi Ibrahim 2000 tahun sebelum Masehi. Kan mereka berada pada garis waktu yang berbeda-beda, kok bisa ngumpul? Apa dihidupkan lagi, ya kan, sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah atau bagaimana? Ini pertanyaan besar. Oke, setelah itu, setelah Nabi SAW sholat berjamaah bersama dengan 3 nabi yang paling besar, karena kan mewakili masing-masing ya, Nabi Isa mewakili Kristen, agama terbesar di dunia hari ini. Terus Nabi Musa mewakili Yahudi, agama yang dikit sih pendukungnya, tapi paling banyak urusan nih Yahudi di zaman sekarang gitu kan. Dan bapak dari semuanya itu kan Nabi Ibrahim, dia bapak dari 3 agama besar. Ini nabi pentolan semua nih, senior semua. Bukan berarti nabi yang lain kurang hebat, enggak. Tapi memang ini peranannya hebat-hebat semua. Ketemu Nabi Muhammad. Bayangin, Nabi Muhammad lagi sedih, terpuruk, ya kan, tiba-tiba ketemu dengan seniornya para nabi. Langsung Nabi langsung dapat recharge gitu, charging, fast charging, jeng aja gitu kan. Langsung tuh Pak 99% gitu. Jadi semangat lagi. Dan nggak berhenti sampai di situ Pak. Setelah itu oleh Jibril Nabi diajak naik ke langit. Ya kan? Nah, naik ke langit memang ini bukan langit biasa nih Pak. Langitnya
Langit yang kalau dalam riwayat itu disebutkan ya langit pertama, langit kedua, langit ketiga, keempat, kelima gitu ya. Itu di masing-masing langit itu Nabi Muhammad ketemu dengan lagi-lagi para nabi dan rasul gitu. Nah, kalau kita perhatikan itu Pak, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah diangkat ke langit gitu ya, setelah selesai dari Baitul Maqdis, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian ketemu di langit yang pertama dengan asal muasal umat manusia yaitu Nabi Adam. Tsumma urija bina ilas sama fastaftaha Jibril. Kemudian kata Nabi cerita kepada para sahabat, saya setelah dari Masjidil Aqsa itu diajak naik ke atas langit oleh Jibril sampai ketemu langit yang pertama, kemudian Jibril minta izin, istaftaha Jibril kepada yang jaga langit pertama. Lalu yang jaga langit pertama bilang, "Man anta? Siapa kamu?" Jibril menjawab, "Ana Jibril." Jibril. Ini seniornya para malaikat. Ya kalau yang jaga langit ya mungkin kopral lah gitu ya. Ini jenderal gitu kan. Pak jenderal bukain. Tapi ternyata Jibril nggak sendirian kan, bersama dengan Nabi Muhammad. Maka yang jaga langit pertama bilang, "Waman ma'aka?" Ini siapa? Qala Muhammad. Ini Muhammad. Bukan cuman jenderalnya para malaikat, jenderalnya para nabi ini, ya kan? Terus yang jaga langit pertama bilang, "Waqad bu'itsa ilaihi?" Muhammad udah diutus. Iya. Berarti udah akhir zaman nih ya. Iya. Waqad bu'itsa ilaihi. Sudah diutus. Fa futiha lana, kemudian pintu langit pertama dibuka, kata Nabi ya. Fa idza ana bi Adam. Tiba-tiba di depan saya muncul satu sosok manusia, ternyata dia adalah Nabi Adam. Jibril bilang, "Siapa?" Nabi Adam. Nabi Adam. Nabi Adam, iya. Ini Nabi Adam, iya. Bapak dari para nabi, dari seluruh manusia, iya, ini dia. Farahhababi, dan Nabi Adam langsung yuk disambut lah gitu. Wada'ali bi khairin, dan mendoakan kebaikan untukku. Kayak gini, sini cucu, sini. Biarin aja emang begitu kelakuannya Abu Jahal. Udah nggak usah dimasukin hati dah ya. Sini emang engkong sini gitu. Kan engkong dari segala engkong ya kan. Udah jangan masukin hati tuh Abu Jahal segala begitu, emang dasar resek tuh anak pada gitu. Udah sini aja emang engkong gitu kan. Dielus-elus Pak ya kan. Nah lalu kemudian dia naik lagi ke atas. Ya, langit yang kedua setelah itu pamit. Tsumma urija bina ila sama'its tsaniyah. Naik ke langit yang kedua. Fastaftaha Jibril alaihi salam faqila man anta? Qala Jibril. Wa qila wa man ma'aka? Qala Muhammad. Qila wa qad bu'itsa ilaihi? Qala wa qad bu'itsa ilaihi. Fa futiha lana fa idza ana bi ibnai al-khalah Isa bin Maryam. Di langit kedua yang muncul sosoknya adalah Nabi Isa alaihissalam, ya kan? Ternyata dia nggak sendirian, sama misanannya, sepupunya, Yahya bin Zakaria. Salawatullahi alaihima, farhaba wa da'awali bi khairin. Disambutlah, dijamu ya Nabi Muhammad dengan Nabi Isa. Tadi Nabi Isa ketemu di bawah, di Masjidil Aqsa. Ini ketemu lagi di sini, ya kan? Oke, selesai ngobrol-ngobrol panjang lebar, cerita-cerita dan sebagainya. Kata Nabi, kata Jibril, "Nyok, masih panjang nih perjalanan, masih kita di atas lagi, naik langit yang ketiga." Jreng, naik ketiga. Ketemu siapa? Orang paling tampan di dunia, Nabi Yusuf alaihi salam. Ini yang namanya Yusuf, keren banget, emang mukanya lain lah Pak, ya kan? Nabi Yusuf itu nggak pakai perawatan, emang udah begitu Pak. Kalau kita kan perawatan tapi tetap tidak terawat gitu kan. Naik langit keempat ketemu lagi nabi yang lain, Nabi Idris. Naik langit kelima ketemu dengan Harun. Nah naik keenam Pak ketemu nih dengan CS, ya kan. Siapa itu? Nabi Musa alaihi salam. Kenapa CS? Karena Musa banyak omong. Banyak omong Pak. Omongnya begini masalahnya. Nabi Musa itu kan
nabinya orang Yahudi. Dan Nabi Muhammad ini tahulah dengan orang-orang Yahudi itu, walaupun beliau belum hijrah ke Madinah tapi kenal dengan banyak orang Yahudi. Nah ini nih, ini adalah nabinya orang Yahudi. Dan Nabi Musa ini dekat banget sama Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW waktu itu Pak ya, Al-Quran kan belum turun semua. Ayat-ayat yang turun baru ayat-ayat Makkiyah saja. Ayat Madaniyah itu belum banyak turun. Nah sehingga untuk sementara waktu sebelum turun semua ayat Quran, Nabi Muhammad masih diharuskan oleh Allah menjalankan hukum yang ada di Taurat. Menjalankan hukum yang ada di Taurat karena Taurat itu adalah firman Allah, kalamullah. Jadi ini orang yang menerima Taurat dan saya kagak paham Taurat karena berbahasa Ibrani. Di situ ketemu dengan Nabi Musa. Musa, ente dulu terima Taurat? Iya. Jelasin dong apa aja. Saya disuruh jalanin Taurat yang turun pada ente. Ente nabinya, jelasin dong. Jelasin panjang lebar gitu Pak. Ya kan? Selain Nabi Nabi Musa itu nantinya yang bantuin Nabi Muhammad, lu disuruh sholat berapa waktu sehari semalam? 50 ya? Iya, kok tahu? Aneh juga 50 gitu. Cuman umat aneh kagak ada yang kuat, makanya mumpung di mari ngomong lagi sama Allah gitu Pak. Nah ngomong lagi sama Allah akhirnya jadi tinggal 5 kan. Itu Musa itu yang punya urusan. Coba Musa diem aja. Rasain lo, kena gocap-gocap lo gitu kan. Ternyata Nabi Musa baik Pak. Ya kan. Nabi Muhammad dikasih tahu. Nabi Muhammad ogah udah disuruh 50 pakai tawar. Lu tawar aja mumpung di sini. Demi kebaikan. Ente kan sama umat kan rahim ya kan. Ntar kalau umat lu suruh 50 wah kagak ada yang bisa. Kojor udah sono balik lagi. Balik lagi emang bisa? Bisa. Gitu balik lagi kan berkali-kali itu Pak. Dari 50 jadi tinggal 5, wah keren. Makanya Nabi Muhammad kalau disebut Nabi Musa, keren Nabi Musa, keren. Luar biasa nih orang satu nih ya kan. Jasanya banyak banget sama kita gitu. Nah itu Nabi Musa. Naik lagi yang langit berikutnya lagi, itu Nabi Ibrahim ya kan. Nabi Ibrahim alaihissalam ini kakeknya ya kan. Dah. Yang paling menarik adalah setelah itu Pak. Setelah Nabi Ibrahim selesai, jadi kan langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Masih ada langit lagi ke atas. Iya, tapi Sidratil Muntaha, garis batas akhir kata Jibril, saya walaupun malaikat paling sempurna, paling mulia, paling tinggi derajat, kalau ke sono udah kagak boleh. Enggak boleh, saya tungguin di sini aja, ente masuk dah sono. Gitu Pak. Ketemulah Nabi Muhammad dengan Allah. Nah, di Sidratil Muntaha, di mana omongan itu kalau bahasa kita Pak, tatap muka langsung, ngomongan 4 mata. Jibril aja suruh tungguin di luar. No, ente tungguin aja di ruang tamu, ya kan? Di di lobi gitu. Yang naik ke ruangannya ini adalah Nabi Muhammad saja. Itu Pak, yang diomongin cuma satu, sholat 5 waktu doang. Iya. Jadi inilah ternyata jawabannya. Kenapa di dalam Al-Quran ada 6.236 ayat, nggak ada satupun ayat yang bicara tentang sholat 5 waktu. Nggak ada Pak. Nggak ada. Perintah sholat di Quran banyak. Aqimus sholah itu banyak. Tapi yang menyebutkan zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, nggak ada Pak. Nggak ada. Cari sampai botak nggak ketemu ayat yang memerintahkan sholat 5 waktu. Nggak ada. Padahal kan ini rukun yang paling dasar, tiang agama. Pertama kali kita menghadap Allah nanti yang ditanya sholat 5 waktu. Kenapa tidak ada satupun ayat di dalam Al-Quran tentang sholat 5 waktu? Ternyata Allah tidak mau titip ke Jibril. Ini bukan COD, ini bukan paket gitu. Ya ini enggak online gitu. Maka Allah bilang pada Jibril, Jibril untuk yang satu ini saya tidak titip perintahnya lewat kamu ke Nabi Muhammad ya. Bawa ke sini orangnya. Maka Isra Mi'raj itu Pak. Saya mau perintahkan langsung sama dia. Gitu. Ya sudah. Bahkan Jibril saja pun tidak ikut dalam percakapan Allah dengan Nabi Muhammad. Dia nunggu di luar. Dan karena itulah Pak, Nabi Muhammad bisa tawar-menawar. Ketemu langsung owner. Tidak ketemu dengan distributor Pak. Tidak ketemu dengan sales.
Kita Pak kalau mau beli mobil ketemunya sama SPG kita tawar-tawar, gak akan dikasih murah Pak. Ya segitu udah batasnya. Tapi kalau kita ketemu langsung yang punya pabrik mobil itu, Pak saya mau beli mobil nih duit saya segini gimana? Ah gampang dah atur. Gitu. Kalau perlu gua kasih gratis kan gitu Pak. Itu Nabi Muhammad dari 50 jadi tinggal 5. Kenapa? Karena nego langsung sama owner. Enggak kepada petugas, enggak kepada ajudan bawahan dan sebagainya, sama ownernya langsung. Dan bahkan sebenarnya Pak, kalau secara logika, seandainya Nabi bilang begini, ya Allah, kan dari 50 udah tinggal 5 nih, bisa enggak digoyang lagi? Misalnya enggak usah pakai sholat dah gitu. Bisa Pak sebenarnya itu, cuman Nabi udah malu aja. Dari 50 tinggal 5 masih mau ditawar. Ini Pak, Bu ya kalau ibarat kita nawar dagangan di pasar minggu, berapa duit nih Bang? 50.000. Ya abang mahal amat, tawar-tawar akhirnya jadi goceng Bu. Udah dikasih goceng, ibu mau nawar lagi, cekek aja yang jual sekalian gitu ya kan. Iya udah tinggal 5 masih mau ditawar lagi. Kata Nabi udah saya udah malu gitu, ada malunya juga kan. Kata Nabi Musa udah lu tawar lagi aja gitu mumpung di mari ya kan. Ini di langit nih di tempat paling tinggi ya kan, mumpung SK belum turun, belum ditandatanganin kan, masih nego, nego aja. Ternyata menarik itu. Jadi tinggal 5 itu keren ya kan. Itulah rahasianya kalau banyak orang pada nanya, kenapa di Quran nggak ada sholat 5 waktu ya? Karena kalau cuma di Quran doang nggak bisa nego. Misalnya Jibril turun nih, Muhammad suruh 5 waktu ente gitu. Wah, suruh 50 waktu gitu kan. Banyak banget, bisa nggak bilang sama Allah? Gue nggak berani, lu aja ngomong sendiri sono. Gitu kan paling dia bilang begitu. Nah ini dari sebelum apa-apa udah langsung ketemu Allah, udah nego langsung ya selesai, deal. Sama yang punya, ya kan deal gitu. Nah oleh karena itu Bapak Ibu jamaah sekalian, ini memang mukjizat yang bukan biasanya. Terakhir gini Pak, sebelum pulang, Nabi diajak sama Jibril jalan-jalan. Nah ini yang kacau nih Pak. Jalan-jalan ke sorga, jalan-jalan ke neraka. Ya kan? Dan Nabi cerita, di sorga begini, di neraka begini. Tapi satu hal yang menarik Pak. Surga memang sudah ada kan, tapi kan belum ada penghuninya. Begitu juga neraka kan memang sudah ada, tapi kan belum ada penghuninya. Ternyata waktu Nabi masuk ke dalam surga dan neraka itu sudah ada orangnya. Nah ini yang jadi bingung nih Pak. Kenapa kok udah ada orangnya? Ini orang beneran apa cuman pemeran pengganti doang? Lu pura-pura jadi yang diseksa ya, ntar jadi aduh gitu kan. Ini seksa beneran apa bohongan? Kalau dibilang bohongan, ya itu kan cuma sandiwara. Ya kan? Ngapain mukjizat isinya cuma sandiwara doang? Mukjizat ya harus real dong. Surga ya surga, neraka ya neraka. Kalau ada penghuninya, pertanyaannya, ini kok orang udah ada yang diseksa, kan belum kiamat, kan belum padang mahsyar, kan belum ada pertanyaan dan sebagainya, belum ada mizan. Kok udah ada yang diseksa, kok udah ada yang masuk sorga, ini bagaimana ceritanya? Kagak nyampe Pak pikiran kita. Dan para ulama ketika membahas ini jawabannya cuma satu, wallahu a'lam, cuman Allah yang tahu, gitu kan? Nah cuman saya Pak, pikiran saya rada-rada liar juga Pak. Kenapa liar? Gini Pak, neraka ada isinya itu kan nanti kalau sudah kiamat, ya kan? Surga ada isinya itu kan nanti kalau udah kiamat. Sedangkan yang dilihat oleh Nabi Muhammad itu pastinya bukan neraka-nerakaan, bukan sorga-sorgaan, sorga beneran. Terus gimana bisa? Gara-gara sering nonton film Hollywood Pak sekarang ini, ya kan? Kan ada yang namanya perjalanan melintasi waktu. Nah, ya kan? Bisa maju ke depan setelah kiamat itu apa yang terjadi? Orang dikumpulin di padang mahsyar, orang dikasih timbangan, orang apa dan sebagainya. Setelah itu apa? Ada surga dan neraka. Nah, boleh jadi, ini cuma boleh jadi Pak, pikiran liar saja. Pikiran liar, Bapak boleh percaya boleh enggak, terserah. Jangan-jangan Nabi sama Jibril diajak maju ke depan, ke masa depan. Lihat surga, tuh orangnya banyak tuh ya kan, banyak orang miskin tuh ya kan. Nah, lihat neraka, banyak emak-emak nih di sini gitu kan. Kan itu kan kita sering dengar kan katanya di neraka banyak perempuan kan gitu kan. Itu kan kejadiannya di situ kan.
Nah, untuk apa? Untuk apa diperlihatkan itu semua? Nabi maju ke masa depan dan kemudian balik lagi ke masa beliau, itu untuk apa? Gini Pak, teori saya lagi nih, Bapak boleh percaya boleh enggak. Untuk memperingatkan emak-emak, hati-hati, saya udah ke masa depan. Di masa depan banyak perempuan di neraka. Makanya lu pada baik-baik sekarang. Jangan sampai ntar di masa depan neraka isinya banyak emak-emak. Wah emak-emak dibilang begitu, astagfirullah, banyak orang perempuan di neraka, udah deh gue jadi orang soleh dah, gitu kan. Nah itu Pak, dia bisa mengubah sejarah. Mengubah sejarah. Para wanita kemudian jadi orang soleh semua. Boleh jadi Pak, nanti di masa depan beneran neraka nggak ada perempuannya. Bapak-bapak doang isinya. Bisa jadi kan? Bisa jadi. Wallahu alam. Tapi Bapak nggak usah percaya banget sama saya. Ini cuma asumsi saya aja gitu. Kenapa? Karena nggak mungkin neraka yang dilihat Nabi itu neraka-nerakaan. Neraka bohong-bohongan, cuman film doang 3 dimensi, teater keong mas, IMAX gitu enggak. Bukan penampakan, the real neraka, the real surga. Nah gimana secara logika? Ya Nabi sama Jibril maju ke masa depan. Ini logika sederhananya aja. Tapi benar apa enggak Ustadz? Tahu dah kira-kira gitu kali. Ya namanya juga mukjizat, kita enggak tahu kan. Kalau para ulama dulu jawabnya wallahu alam, saya juga wallahu alam sih. Tapi jangan-jangan emang itu yang terjadi. Nabi ke masa depan. Terus apa sejarah bisa dirubah? Sejarah bisa dirubah. Dan Nabi kasih peringatan, di neraka no, waktu saya tengokin kemarin, di masa depan tapi kan, banyak loh perempuan. Aduh astagfirullah, banyak perempuan. Udah kita jadi orang beriman yuk, kan pada beriman tuh. Nah nanti di masa depan, ternyata neraka udah kagak ada orang perempuannya, udah pada baik-baik. Wah itu keren Pak, keren Pak, keren. Ya kan, bisa dirubah itu Pak. Nah tapi itu mukjizat, ya namanya mukjizat apa sih yang nggak mungkin gitu kan. Jadi maju ke masa depan bisa, mundur ke masa belakang juga bisa. Oh berarti tadi waktu ketemu Nabi Ibrahim beneran itu. Cuman Nabi Ibrahim yang dicomot dari zamannya, diketemukan di masa Nabi Muhammad. Ketemu Nabi Isa beneran, Nabi Isanya di zamannya pakai perjalanan waktu ketemu Nabi Muhammad. Dan dibalikin lagi ke tempatnya. Bukan yang udah mati, tapi yang masih hidup waktu masih hidupnya itu, masuk lorong waktu, dibawa ke Nabi Muhammad, ketemu dan balikin lagi. Perjalanan antar waktu. Interstellar. Udah ada Pak, udah gini hari udah ngayal aja gitu ya. Pertanyaannya apa nih? Peristiwa Isra Mi'raj apakah perjalanan fisik Rasul atau perjalanan ruh? Fisik, bukan ruh. Kalau ruh mah kita juga tiap hari roh kita jalan-jalan kemana-mana ya kan. Waktu lagi tidur rohnya kemana ntar balik lagi. Ada juga yang udah kemana-mana nyasar Pak, dia nggak ketemu jalan pulang gitu kan. Akhirnya rohnya nggak balik lagi, dia meninggal gitu kan. Jadi bukan perjalanan roh, bukan. Perjalanan fisik, ya kan. Dari tadi udah saya sebutkan, Nabi ketemu dengan para nabi yang lain. Nabi yang lain itu bukan rohnya doang Pak. Bukan rohnya Nabi Isa, bukan. Nabi Isa the real Nabi Isanya. Tapi kan udah mati. Nah, waktu lagi hidup dulu Nabi Isa, itu pernah dikasih sinar, zeng, gitu kan. Dibawa ke zaman Nabi Muhammad, zeng, ketemu dia. Dicomotin dari timeline masing-masing, ketemu di Masjid Al-Aqsa. Gitu kan, tapi itu menurut saya jangan percaya beneran ya. Boleh jadi itu cuman hayalan saya doang karena ini kan namanya di luar kemampuan kita ya. Cuman dengan pemahaman kita teknologi hari ini, perjalanan antar waktu itu dimungkinkan ya. Interstellar, perjalanan antar bintang itu juga dilakukan, walaupun belum ada yang beneran. Secara teori bisa gitu. Orang bisa maju ke depan, bisa mundur ke belakang. Wallahu a'lam bishawab. Apakah akan terjadi kenyataan? Tapi kalau kita lihat Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad, kok bisa ketemu Nabi yang udah pada lewat masanya, dan kok bisa lihat surga neraka yang di masa depan? Kalau bukan perjalanan antar waktu, apa dong itu? Gitu ya. Cukup, barangkali ada pertanyaan lagi yang lain? Iya, silakan. Kalau dengan Allah yang cuman berdua itu ya cuman sholat 5 waktu aja. Kalau dengan Nabi yang lain lebih banyak kepada ya istilahnya kumpul-kumpul reuni
sama-sama veteran perjuangan kan gitu ya. Biar Nabi itu adalah teman yang sebanding gitu ya kan. Kalau sama yang lain kan sama Abu Bakar kan tuh anak buah. Nih yang selevel lah sama-sama jenderal gitu. Cuman kan mereka terpisah oleh jarak dan oleh waktu. Makanya Nabi ke Palestina karena itulah negerinya para nabi ya kan. Semua nabi itu pernah ke Palestina. Maka Nabi Muhammad pun ke Palestina gitu. Cuman mereka masih dipisah dengan waktu, maka disatukan waktunya. Nah, kalau dengan nabi-nabi dan rasul itu Nabi nggak dapat perintah apapun karena lebih kepada mengisi kekosongan hati Nabi Muhammad kan gitu ya. Sedangkan kalau yang ke surga neraka cuman ngasih tahu aja, wah ternyata di surga banyak loh orang miskin dan sebagainya, berarti lu miskin nggak apa-apa ntar masuk surga gitu. Cuman ya itu nasihat-nasihat seperti itu pasti banyak ya. Cuman kalau yang pertanyaan adalah oleh-oleh paling utamanya apa? Ya 5 waktu itu sebenarnya. Kenapa nggak dititipkan di dalam ayat Quran misalnya ada satu surat misalnya sholat 5 waktu gitu. Misalnya ada satu surat misalnya khamsa salawatin 5 waktu gitu kan harusnya. Terus di situ dijelasin sholat zuhur, sholat asar, maghrib, isya kan nggak ada itu Pak di Quran. Kenapa? Karena kalau Quran sifatnya cuman top down aja, tidak ada bottom up-nya. Maka Nabi Muhammad dipanggil ketemu langsung sama Allah untuk ngomong langsung sama owner, ini maunya gimana enaknya. Dan enaknya adalah yang 5 aja Allah. Oke deal yang 5, udah 5 lo jaga ya. Awas, kalau 5 kagak dikerjain urusan jadi panjang. Nah gitu. Maka di dalam Al-Quran ada peringatan. Fawailul lil musallin, celaka orang yang sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun, yang lalai dari mengerjakan sholat yang 5. Aturan sehari 5 waktu ternyata kerjaan cuma 2 waktu, 3 waktu atau sewaktu-waktu. Nah itu jadi masalah tuh urusan gitu ya. Itu cuma menyebutkan yang wajib 5 gitu doang. Tentang bagaimana tata cara sholatnya, bacaannya, gerakannya, ntar sambil jalan. Ya belum. Bahkan ketika Nabi pulang besoknya itu Nabi juga belum tahu 5 waktu itu jam berapa aja, belum tahu. Nah, begitu matahari pas di kepala, ya kan? Nabi lagi tidur siang, tidur ayam gitu istilahnya. Jibril tiba-tiba datang, jreng gitu. Ada apa Jibril? Kita mulain sholat yang pertama, ya kan? Jibril sholat 2 rakaat doang. Terus Nabi Muhammad disuruh ikutin, ini sholat 2 rakaat. Kata Jibril, ini sholat yang pertama ya, sholat zuhur namanya. Oke, ntar saya datang lagi. Nah, sampai sore Pak, ketika matahari di pojokan, asar ya kan, Jibril datang. 2 rakaat doang. Pas matahari terbenam, Jibril datang lagi, 2 rakaat doang. Pas mega berwarna kemerah-merahan itu hilang, dan pekat malam datang, Jibril datang lagi dan 2 rakaat. Dan besoknya pas fajar sodik datang, nah, 5 itu, waktu itu Pak, baru 2. Jadi sehari semalam masih baru 10 rakaat saja. Waktu itu, ya kan? Nah, berikutnya nanti Jibril turun lagi nambahin zuhur, asar, isya jadi 4, maghrib jadi 3, subuh tetap 1. Nah, penyempurnaannya itu berikutnya. Selama waktu 23 tahun itu penyempurnaan demi penyempurnaan dilakukan. Tapi yang Isra Mi'raj cuma menyebutkan 5, dah itu aja. 5 itu belum disebutkan jam berapanya pada waktu Nabi ketemu Allah, cuma 5 dah gitu aja. Cuman ketemu angkanya doang, angka 5. Tapi detailnya kayak gimana ntar sambil jalan gitu. Baik. Makasih Ustadz. Tadi terakhir yang kena waktunya dah mepet, kan 5 waktu. Tapi ada garis besar, orang dia mengatakan, berdoalah engkau di kala pagi dan petang. Jadi banyak mereka mengerjakan sholat itu waktu subuh saja, terus siang dan malam, 3 waktu. Nah itu bagaimana Ustadz? Makasih. Nah itu tidak salah Bu, justru yang ada di Quran yang 3 waktu itu. Makanya orang kalau mengatakan bahwa hanya Quran saja, lu sholat jangan 5 waktu, 3 waktu aja. Karena yang diperintah di Quran hanya 3 waktu. Hanya 3 waktu, ya kan? Jadi kalau bukan Quran kita nggak mau pakai, ya lu sholatnya 3 waktu aja. Karena yang ada di dalam Al-Quran cuma 3 waktu. Sebelum Nabi Isra Mi'raj sudah turun ayat-ayat yang memerintahkan Nabi untuk sholat cuma 3 waktu itu. Bahkan di pertama kali Nabi dapat wahyu setelah Iqra cuma 1 waktunya. Qiyamul Lail doang.
Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Itu selama bertahun-tahun Nabi sholatnya cuma malam doang. Tapi itu sholat fardu sepanjang malam. Nah, di perjalanan turun ayat, ya kan? Wasabbihuhu bukratan wa asila. Maka sholatlah kamu pada pagi dan petang. Oh, udah ada sholat malam, tambah lagi sholat pagi dan sholat petang. Sampai di situ Quran udah nggak ada lagi perintahnya. Cuman 3 waktu doang di Quran. Nah, setelah itu peristiwa Isra Mi'raj. Nah, Isra Mi'raj nggak ada di Quran. Maksudnya perintah 5 waktunya nggak ada di Quran. Kalau peristiwa Isra Mi'rajnya ada. Isra-nya itu surat Al-Isra, Subhanalladzi asra, ya kan? Mi'rajnya yang tadi Inda Sidratil Muntaha dan sebagainya. Itu di 2 ayat yang terpisah, di 2 surat yang terpisah. Tapi isi pesannya 5 waktu itu nggak ada di Quran. Itu datang langsung Nabi ketemu Allah dan diceritakan. Nah, maka yang kita pakai yang di Quran apa yang dari Nabi oleh dari Isra Mi'raj? Yang dari Isra Mi'raj. Yang di Quran mansukh, udah nggak kepake. Jadi kalau ada orang Islam sholatnya cuma 3 waktu katanya pakai Quran, kafir dia, keluar dari agama Islam. Kenapa? Dia ngikutin Quran yang sudah nggak kepake lagi, mansukh ayatnya, udah nggak boleh digunakan, gitu. Yang dipakai yang terakhir apa? Ya Isra Mi'raj itu yang 5 waktu. Nah, urusan waktu udah dikunci di 5. Nggak ada tambahan lagi, cuman kalau masalah rokaat dan yang lain-lainnya gitu kan, nah itu sambil berjalannya waktu, sholat itu disempurnakan. Nah, waktu yang 5 dikuncinya di angka Isra Mi'raj itu. Gitu. Jadi nggak salah ketika orang mengatakan waktu cuma 3, iya sebelum Isra Mi'raj emang Nabi sholatnya cuma 3. Gitu. Dan pada saat Isra Mi'raj saja pun Nabi sholatnya 5 tapi cuma 2. Berarti cuma 10 rakaat. Sampai ke 17 rakaat kayak kita, itu setelah Nabi hijrah ke Madinah. Bahkan waktu di Madinah, orang sholat itu Pak, masih boleh ngobrol. Jadi gini, imam Allahu Akbar, makmum di belakang Allahu Akbar, terus pada ngobrol. Tadi jadinya berapa duit tuh, gue udah tawar segini. Oh gue kasih segini, gak dikasih juga. Nah gitu kan. Sambil sholat sambil ngobrol, kayak kita lagi tawaf. Bu, lagi tawaf kan kita ada pembimbing tuh yang bacain apa doa dan sebagainya. Tapi kalau rombongan kita ketabrak sama orang Afrika, buyar. Nah lu mana nih gitu kan? Kita ngobrol aja akhirnya kan gitu, ya kan? Lu di kamar nomor berapa lu? Wow, di sejadah berapa duit? Akhirnya kan gitu Pak, ya kan? Gitu, muter gitu 7 kali putaran, kagak baca zikir, kagak baca ngobrol berdua gitu kan? Boleh nggak kalau orang tawaf ngobrol? Boleh. Nah dulu sholat ngobrol. Sampai akhirnya turun wahyu, nggak boleh untuk ngobrol, hanya boleh tadi baca Quran dan sebagainya. Termasuk Nabi itu waktu dulu sholatnya awal-awal tidak nunduk ke bawah, masih ngelihat ke langit. Karena kan Tuhan itu adanya di atas. Dan ngomong hanya kepadamu, iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah, wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami minta pertolongan. Mu itu di atas, doa tuh ke atas gitu. Tapi turun ayat, enggak ya. Perintahnya adalah orang yang beriman itu adalah kalau sholat dia nunduk. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Khashi' itu artinya wajahnya nunduk ke tanah, ngelihat tempat sujudnya itu khasyik, khusyuk. Jadi sholat ke bawah, bukan Allahu Akbar, wah gitu enggak, udah enggak boleh lagi. Dulunya iya. Nabi Muhammad direkam di Al-Quran tuh pernah sholat sambil ngelihat ke langit. Baca ayatnya. Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Kami sudah lihat kamu nengok-nengok terus ke langit. Falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Awalnya orang sholat Allahu Akbar nengok ke langit Pak, karena Allah ada di langit. Doa ya Allah gitu. Tapi setelah turun ayat ya orang beriman itu kalau sholat dia nunduk ke bawah, maka nunduklah sekarang ke bawah. Gitu Pak. Itu kan ada sejarahnya. Maka sejarah sholat itu panjang. 23 tahun sejarah sholat itu. Selalu ada update terbaru, disempurnakan.